Selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mama, Papa, atau kakak guru sekolah minggu mohon didampingi ya adik-adik di rumah. Setelah mandi berpakaian rapi dan sopan ya, jangan lupa siapkan kitab dan persembahan. Fokus beribadah, duduk yang sopan, ikuti instruksi dari kakak-kakak guru sekolah minggunya. Adik-adik semua siapkan hati untuk memuji Tuhan dan jangan lupa menyiapkan waktu untuk mengerjakan aktivitas minggu ini. Ibadah kita hari ini akan dilayani oleh Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum kita memulai pelayanan kita pada pagi hari ini, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami boleh kembali berkumpul untuk melayani anak-anak-Mu di rumah. Tuhan, berkati kami semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, agar boleh mengajar dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, kiranya Engkau berikan dia kekuatan dan kesehatan. Tuhan, ini doa kami, ampunkan salah dosa kami. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Semangat pagi. Wah, Kakak Firda senang sekali ya minggu ini boleh kembali berjumpa dengan adik-adik di rumah. Adik-adik, apa kabarnya? Baik, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ya, adik-adik, kakak harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Dan kalau kita masih sehat sampai hari ini, itu semua karena Tuhan Yesus. Adik-adik, kakak mau lihat dong bagaimana wajah atau ekspresi yang happy seperti apa? Mana nih Senyum manisnya adik-adik. Wah, kakak Firda, adik-adik di rumah sepertinya sudah happy semua. Kalau begitu, mari kita berdiri dan kita memuji Tuhan. Happy ya ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Iya, Kakak Firda tentunya pasti sering berdoa dong. Pasti Kak, setiap hari. Adik-adik di rumah juga sering berdoa? Wah, sering ya. Nah, kalau Kakak Firda berdoa, biasanya apa yang Kakak Firda sampaikan kepada Tuhan? Pastinya banyak sih Kak yang diminta. Apa aja contohnya satu? Contohnya nih, kalau misalnya Kakak Firda ujian, pasti minta sama Tuhan biar dapat nilai yang bagus. Kalau adik-adik di rumah, apakah seperti Kakak Firda? Saat mau ulangan juga meminta nilai yang baik kepada Tuhan? Ya, adik-adik,
Tuhan mau saat kita menginginkan sesuatu, kita datang kepadanya, kita bawa dalam doa. Tentunya saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Nah, Kakak Firda, bagaimana perasaannya pas tahu bagi rapot, wah ternyata dapat nilai yang bagus. Tuhan mendengarkan doa Kakak Firda. Wah, pastinya senang sekali Kak Meta. Iya, adik-adik di rumah, Tuhan pasti akan mendengarkan doa kita. Yang penting kita rajin berdoa setiap hari. Apalagi Kakak Firda rajin membaca Alkitab. Nah, kayak sekarang ini kita mau membaca Alkitab dari Mazmur pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-10. Kakak akan bacakan. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Amin. Mari adik-adik berdiri dan kita memuji Tuhan, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa, kita meminta pertolongan daripada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh bersukacita. Kami boleh mempersiapkan diri untuk beribadah, bersekolah minggu bersama teman-teman kami, walaupun hanya dari rumah masing-masing. Kami tetap bersyukur Tuhan. Tuhan, saatnya kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami supaya kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu dengan baik, dan Tuhan mengajar kami untuk melakukannya. Berkati kakak kami yang akan menceritakan firman-Mu. Biarlah kakak kami boleh menceritakan firman-Mu dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, siapa yang rajin berdoa? Angkat tangannya. Wih, hebat, iya. Samantha hebat, dia rajin berdoa. Oke, sekarang nenek mau tanya sama anak kecil. Siapa yang sudah bisa atau berani memimpin doa? Angkat tangannya. Wih, hebat, iya. Kakak Ata sudah pintar ya. Sudah berani memimpin doa. Nah, buat adik-adik yang lain yang mungkin masih malu-malu untuk berdoa, kedepannya harus terus belajar dan berani ya. Nah, kenapa kita harus berdoa? Dan kapan itu kita berdoa? Iya, kita berdoa berbicara kepada Tuhan. Apa yang kita bicarakan kepada Tuhan? Kita bersyukur Tuhan selalu menjaga kita. Kita berdoa supaya kita tetap dijaga Tuhan. Nah, kapan kita berdoa? Setiap saat kita berdoa kepada Tuhan. Kita mau makan, kita berdoa. Kita bangun tidur, kita berdoa. Mau tidur atau mau melakukan apapun, kita harus berdoa. Tuhan Yesus senang kalau kita tekun dan rajin berdoa. Iya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga. Dia sudah naik ke surga.
Iya. Murid-murid menyaksikan Yesus naik ke surga. Nah, setelah itu apa kira-kira yang dilakukan oleh murid-murid Yesus? Iya. Tuhan menuntun murid-murid Yesus kembali ke Yerusalem. Mereka, murid-murid Tuhan Yesus, saudara-saudaranya, Maria, dan beberapa orang yang selalu bersama-sama dengan Yesus dituntun Tuhan kembali ke Yerusalem. Di Yerusalem mereka selalu bersama-sama, tinggal di sebuah rumah, dan mereka selalu tekun berdoa. Mereka selalu berdoa bersama-sama. Nah, dalam masa penantian, karena ketika Yesus terangkat ke surga, Yesus berjanji untuk kembali kepada mereka. Maka dalam masa penantian itu, murid-murid menantikan turunnya Roh Kudus. Mereka selalu tekun berdoa bersama-sama. Orang percaya semakin bertambah. Dicatat dalam firman Tuhan bahwa jumlah mereka 120 orang. Ya, kalau dalam satu rumah jumlahnya 120 orang lumayan sempit ya. Tapi mereka tetap bersukacita, mereka tetap tekun berdoa bersama-sama. Nah, maka berdirilah Petrus di hadapan mereka. Petrus menyampaikan kepada murid-murid yang lain dan saudara-saudaranya yang berjumlah 120 itu, bahwa sekarang jumlah murid-murid tinggal 11 orang. Adik-adik pasti tahu ya, jumlah murid-murid Yesus berapa? 12. Tapi sekarang murid-murid Tuhan Yesus tinggal 11 orang. Nah, kemanakah yang satu dan siapakah yang sudah tidak ada? Siapa yang tahu? Iya, hebat, pintar. Murid Yesus yang sudah tidak ada adalah Yudas. Nah, kemana dia ya? Iya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Yudas murid Tuhan Yesus itu, dialah yang telah memimpin orang-orang yang menangkap Yesus, yang menyalibkan Yesus. Nah, dari itu dia mendapatkan uang, dan uang itu dia pakai untuk membeli sebidang tanah. Ya, Yudas mengkhianati Yesus. Dari hasil pengkhianatannya dia mendapatkan uang dan dia membeli sebidang tanah. Dan ketika dia berada di tanah yang dibeli itu, Yudas itu jatuh, perutnya terbelah, isi perutnya keluar dan dia mati di tanah itu. Iya, tanah itu diberi mereka dengan bahasanya Hakaldama, yang artinya tanah darah. Iya, jadi adik-adik tahu ya, murid Tuhan Yesus kemana dan siapa dan bagaimana keadaannya ya, dia matinya seperti itu. Nah, Petrus berkata kepada orang-orang ini yang 120, dia bilang, murid yang tinggal 11 ini harus digenapi, harus dicari penggantinya. Ya, dan ada satu syarat untuk pengganti daripada Yudas itu, kita harus memilih orang yang selama Yesus ada selalu ikut bersama-sama. Dari mulai pembaptisan Yohanes sampai Yesus disalibkan. Nah, siapakah dia? Iya. Maka muncullah dua nama calon pengganti Yudas. Iya. Yang pertama ialah Yusuf, yang biasa disebut Barsabas
atau Yustus. Yang kedua Matias. Nah, sudah dapat 2 nama calon. Bagaimana caranya untuk memilih kedua ini? Mereka berdoa. Mereka bersehati berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang akan menentukan dan memilih siapa yang patut untuk melayani Engkau, untuk melengkapi ke-12 murid menjadi pelayan. Setelah mereka berdoa, mereka mendapatkan satu keputusan bahwa 2 nama ini harus diundi. Ya, kemudian diundi dan nama yang keluar, yang terpilih adalah Matias. Iya. Jadi Matias menggantikan Yudas. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika adik-adik sedang dalam kesulitan atau bingung, apa yang harus adik-adik lakukan? Iya, yang tadi itu loh yang rajin berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti kasih petunjuk. Seperti saat Petrus bersama dengan teman-temannya untuk memilih pengganti Yudas, mereka berdoa kepada Tuhan. Maka cara untuk memilih pengganti Yudas tadi adalah berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan yang memilih melalui undian. Terpilihlah Matias untuk menggantikan Yudas. Iya, demikian cerita firman Tuhan, dan judul cerita kita ialah Matias menggantikan Yudas. Bahan cerita firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-15 sampai 26, dan kita akan membaca firman Tuhan. Kakak akan membacakan buat adik-adik sekalian dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Firman Tuhan, adik-adik mendengarkan ya, kakak membacakan. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikian firman Tuhan. Amin. Amin. Ya, adik-adik, mari kita berdoa sebagaimana doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik, waktunya untuk aktivitas.
aktivitas kita minggu ini tentang doa. Kita akan membuat gambar seperti ini. Alat yang kita butuhkan yaitu kertas HVS, pensil, spidol, gunting, dan krayon. Ya, pertama adik-adik, kertas HVS-nya kita lipat menjadi dua seperti ini. Oke, lalu kita letakkan jari kita dan kalian mulai menggambar pola jari adik-adik. Ya, pola jarinya sudah jadi, kemudian kita gunting mengikuti pola jari tersebut. Nah, jika sudah digunting adik-adik, mari kita buka. Ya, selanjutnya adik-adik, jari yang telah tadi kita tulis ayat Alkitab dari Mazmur 91. Setelah itu adik-adik jangan lupa ya tulis nama adik-adik. Sini kakak akan menulis nama kakak. Nah, selanjutnya adik-adik, krayon yang tadi kita gunakan untuk menghias. Kalau kakak biasanya suka gambar love, maka kakak akan menggambar love. Juga kakak akan gambar bintang. Oke, setelah itu kakak juga akan menggambar bunga matahari yang cantik. Oke, jadi adik-adik selamat mencoba. Adik-adik saat mengerjakan aktivitas boleh dibantu oleh mama, papa, kakak. Dan setelah mengerjakan jangan lupa untuk kirimkan ke guru sekolah minggunya ya. Ditunggu adik-adik. Nah, adik-adik semua, tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita. Namun sebelumnya itu kita akan membaca firman Tuhan dari Amsal pasalnya yang ketiga ayat 9a. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Amin. Sambil persembahan kita jalankan, kita bernyanyi bersyukur, bersyukur. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita mau berdoa buat teman-teman kita yang bersuka cita karena ulang tahun dan mendapatkan berkat Tuhan. Kita juga berdoa buat teman-teman kita, mungkin ada yang sakit, kita berdoa mereka sembuh. Kita juga berdoa buat bangsa kita. Kita berdoa supaya virus corona cepat berlalu. Ya, kita berdoa juga buat gereja kita, buat kakak-kakak guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali bersyukur, berterima kasih untuk penyertaan-Mu yang kami boleh rasakan dalam ibadah kami hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami untuk selalu tekun dan rajin berdoa. Tuhan Yesus senang ketika kami anak-anak-Mu tetap rajin berdoa dan tekun berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk teman-teman kami
yang berulang tahun, Tuhan berkati mereka, mereka bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, buat teman-teman kami, mungkin ada yang sakit tuh, Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan mereka, supaya mereka boleh sembuh dari sakitnya. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga buat papa mama kami yang selalu setia, membimbing dan menjaga kami. Berkati mereka supaya mereka tetap sehat dan tetap menyayangi kami. Kami mau berdoa Tuhan buat kakak-kakak guru sekolah minggu kami. Berkati mereka Tuhan yang selalu setia mengajarkan firman Tuhan kepada kami. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja kami, Tuhan berkati tim multimedia, berikan kesehatan kepada mereka, supaya ibadah online tetap berjalan dengan baik, sehingga kami walaupun di rumah, kami bisa mengikuti ibadah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia, secara khusus Kota Balikpapan, Tuhan berkati. Tuhan kiranya berkenan memulihkan virus corona dari muka bumi ini, supaya kami boleh melakukan aktivitas kami, bersekolah minggu, bersekolah, bermain dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang lain dalam aktivitas mereka, dalam bangku sekolah, walaupun lewat belajar dari rumah, Tuhan tetap memberkati kami semua. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Tuhan, persembahan yang kami sudah berikan, kiranya Tuhan berkati, supaya boleh berguna untuk membiayai sekolah minggu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan perintah dari Tuhan Yesus. Kita buka Alkitabnya ya, dari Mazmur pasal 25 ayat 10. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Mazmur 25 ayat 10. 1, 2, 3. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Amin. Ya adik-adik, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya selalu dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan kita menjauhi apa yang Tuhan larang. Sehingga kasih setia Tuhan akan selalu bersama kita sampai selamanya. Mari adik-adik kita berdiri dan kita memuji Tuhan, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, siapkan hati untuk selalu tekun berdoa kepada Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, amin.
Adik-adik, kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Mari berdiri dan kita memuji Tuhan, namanya Yesus. Namanya Y-E-S-U-S, namanya Y-E-S-U-S, namanya Y-E-S-U-S, namanya Y. Ada satu batu yang cerdas, tak pernah dia tinggalkan diriku. Aku susah waktu sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat. Ya, mari kita tutup pelayanan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu sehingga kami boleh mengajar anak-anak-Mu di rumah dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk kami semua yang bertugas akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan pimpin dan sertai agar kami boleh tiba di rumah kami dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Tuhan, berkati kami, kehidupan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, ini doa kami. Haleluya. Amin.